ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد. Baik, ya, pertama-tama mengucapkan ahlan wa sahlan kepada talabatul ilmi, kepada para pencari ilmu. Masya Allah ya, meski para peserta yang ada di hadapan saya ini adalah senior-senior saya tentu saja ya, tapi Masya Allah, sebetulnya ini pemandangan yang luar biasa ya, dimana para bapak dan para ibu sekalian duduk di sini sama-sama belajar, dan yang dipelajarinya adalah nahwu, bahasa Arab gitu ya. Itu luar biasa ya. Kalau boleh berandai-andai ya kan, seandainya setiap orang seusia bapak dan ibu ini semangatnya seperti ini semuanya, dan belajar sesuatu yang sebetulnya mungkin sebagian mengatakan ya sudah bukan waktunya lagi gitu. Tapi apa yang ada di hadapan saya ini sebagai bukti kalau di antara kaum muslimin ya, masih ada orang-orang yang memiliki semangat dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap agamanya. Mudah-mudahan dengan cara ini sudah dicatat sebagai pahala yang besar ya. Coba bayangkan kalau semuanya seperti ini, kira-kira 10 tahun itu sudah bagaimana? Ya, tentu saja akan memberikan efek yang sangat signifikan saya kira kepada anak-anak muda setelahnya. Kalau ya semuanya memiliki tekad semangat seperti Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dan yang dipelajarinya adalah sesuatu yang pasti dan dengan cara yang benar, tentu saja. Nah, mudah-mudahan kita meminta taufik ya sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita usahakan ini, yang pertama Allah catat sebagai pahala, yang kedua mendapatkan hasil yang kita inginkan. Amin. Ya. Yang kedua, Anda juga mengucapkan kepada para panitia dan seluruh yang terlibat dalam agenda daurah ini, mudah-mudahan ya, mereka yang pertama kali mendapatkan pahala tentu saja dengan sebab usaha kegigihan para panitia ini, sehingga bisa mengadakan kegiatan daurah nahwu atau bahasa Arab. Baik, barakallahu fiikum. Perhatikan ya, kita langsung. Saya juga ingin mengetahui seberapa jauh ya teman-teman semuanya, ikhwah wa akhwat. Di sini sudah belajar. Para ibu yang pernah belajar nahwu? Satu pun nggak ada. Sudah pesantren? Oh, oke ya, nggak masalah. Sudah tahu apa itu mubtada? Mubtada khabar, apa itu fungsinya? Ya, nanti insyaallah akan tahu. Jadi jangan khawatir, yang sudah belajar harus bersyukur. Jadi saya itu tugasnya kalau bagi yang sudah belajar nyambungin tuh, nyambungin yang selama ini berseliweran di sini, rumput ya, ruwet gitu kan, ruwet. Kenapa? Karena sulit cara menggabungkan ini tuh, ini ke sini, ini kemana gitu. Baik. Ya, ikhwah sekalian, ini berkaitan dengan apa ilmu nahwu. Kalau saya tulis ini, dibacanya apa? Muhammad, ya kan? Kalau saya tulis ini, Rasul, ya kan? Ini apa? Masih 4 kata ya semuanya. Saya tambah. Madrasah.
Berarti udah bisa Ustaz. Ya kan? Nah, coba kalau kita sering melihat, buku-buku itu, ya kan? Coba saya kasih lagi. Bacanya apa? Tahu artinya? Rabb, Allah, ya kan? Ini, tahu lah. Saya kasih lagi. Ali, oke. Ini bahasa Arab semua, ini bukan bahasa Indonesia ini. Abu Bakar. Dah tahu artinya? Itu artinya, makanya kata saya di pendahuluan, penulis yakin pada umumnya setiap pelajar pemula sebetulnya sudah memiliki dasar dan bakat untuk memahami bahasa Arab. Tapi tentu saja saya nggak bisa bahasa Arab. Coba kalau kita sering lihat, seperti kita sering melihat kata-kata ini, ada saja 1000 kata yang kita tahu. Ini nggak pernah duduk di kajian, nggak pernah lihat buku bahasa Arab, bilang bahasa Arab sulit. Ternyata disebutkan kata-kata ini ternyata gampang sekali. Itu pertama Pak, membuka mindset kita. Sebetulnya bukan sulit, bukan. Hanya saja kita sendiri ya nggak banyak mengenal tentang kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Toh buktinya yang banyak saja bisa. Kenapa nggak dibaca Midrusa, Midrisi? Kenapa nggak dibaca Muhammad? Kenapa langsung Ali? Kenapa otomatis lidah ini? Itu yang saya ingin pertanyakan. Bisa jawab? Kenapa? Hah? Kalau Anda sering lihat, semuanya sering dalam satu kitab dan Anda sering lihat, kira-kira ngerti nggak? Saya ngerti. Jadi masalahnya itu bukan sulit, berarti itu bukan sulit, malas, bukan sulit, ya, malas bukan sulit kalau begitu. Buktinya ini udah berapa kata? Saya masih punya kata-kata yang saya yakin para ibu, para bapak sekalian sudah tahu, ya kan? Cuman nggak sadar aja, nggak sadar kalau itu tuh bagian dari bahasa Arab. Terus nahwunya di mana, Ustaz? Nahwunya di mana? Kalau ini langkah pertama, ini sudah begini tuh, alhamdulillah. Ini kata benda semuanya, benar nggak? Kata benda kan? Ini sekolah kata benda bukan? Ini Rasul orang kan kata benda kan? Kata benda kan? Kan kata benda itu setiap yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda. Itu kata benda, betul nggak? Anak SD pun tahu. Kalau kata kerja menunjukkan pekerja. Saya kasih contoh. Dibacanya apa? Kenapa? Kok bacanya kola? Ya udah tahunya kola itu sudah masuk. Ya kenapa? Kenapa kita nggak perbanyak aja gitu loh? Saya nggak kasih harokat, tapi kenapa? Kenapa nggak dibaca nggak koli? Ayo, coba jawab. Kenapa nggak koli? Ya begitulah. Kita itu Muslim itu dekat sekali dengan bahasa Arab. Yang menyebarkan pun karena Nabi kita orang Arab. Bahkan banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab gitu. Ya. Jadi sebetulnya sudah dekat gitu tuh. Ya dengan bahasa Arab itu. Qala. Kasih deh ya. Agak level. Ya. Ada yang baca kutubun, ada yang baca kataba, semuanya benar. Ya, semuanya benar. Kalau kita kutubun berarti buku-buku. Banyak buku-buku. Kalau kataba menulis. Ya, seperti itu. Nah, ini dilihat dari sisi bahwasanya kita itu sebetulnya udah mengenal banyak kosakata. Ya. Cuman mungkin masih terbatas. Ibu pernah menghafal ini nggak? Ya nggak pernah menghafal, tapi kok tahu? Coba kalau semua bahasa Arab itu gitu. Ya, ini karena sebetulnya malasnya kita, interaksi dengan agama kita kurang. Coba kalau sering lihat kitab, sering kajian, pas kajian itu buat kita bukan tematik terus, kita lama-lama akan mengenal
Tauhid, udah pernah dengar tauhid? Tulisannya kayak gimana? Udah tahu belum? Ada bayangan nggak tauhid tulisannya? Saya yakin udah banyak, karena tauhid itu bahasa Arab atau bukan? Tauhid tulisannya tahu nggak? Ada juga yang nggak tahu, saya yakin. Bukan nggak tahunya, bukan kenapa? Karena belum pernah lihat. Belum pernah lihat masalahnya. Kalau ditulis segampang at-tauhid ini, nanti itu ketika baca gini, ngelihat ini, akan otomatis lidah itu at-tauhid. Sama seperti kita mengucapkan Muhammad, Rasul, Masjid, Ali, Abu Bakar, Rabb, Allah, sama semuanya. Saya ini sudah masuk ke nahu? Belum masuk ke nahu, belum. Ya, nih, yang sudah pernah belajar nahu dan sudah paham, tolong catat, ya. Ini saya sekaligus ngajarin metode. Ya, bagi antum yang sudah tahu, ingat, tidak semua yang bisa bahasa Arab itu dia bisa mengajar dengan baik. Ya, sehingga ambil faedah apa yang bisa antum ambil gitu loh, ya. Cara mengajar, apa saja yang disampaikan. Baik. Berikutnya, ini tentang pengenalan apa itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah bagaimana cara kita mengetahui harokat akhir. Itu sebetulnya harokat akhir saja. Ya, bagaimana kita mengetahui harokat akhir. Kenapa harokat akhir? Ya, harokat akhir itu sangat menentukan posisi. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada objek, itu juga sama. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia subjek objek itu ditentukan dengan letak. Paham nggak? Letak. Iya kan? Subjek itu di depan kan? Kalau bahasa Indonesia predikat. Terus objek itu, nah, setiap bahasa punya karakter masing-masing. Untuk mengetahui ini subjek itu di depan, kan nggak mungkin. Ya, batu memakan Ali, kan nggak mungkin kita begitu. Ya, roti memakan Ali, gimana itu begitu? Ali memakan roti, kan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, posisi itu, subjeknya, objeknya itu ditentukan dengan harokat akhir. Harokat akhir, yang seperti apa Ustaz? Harokat akhir itu, ya, contoh. Ini apa ini? Dibacanya? Disukunkan ya? Kenapa nggak disukunkan? Nggak berani, takut salah, ngasih harokatnya. Ya. Muhammadun. Apakah harokatnya cuma ini? Enggak kan? Apa tuh? Muhammadan, terus ini nahwu tuh di sini bermainnya. Di sini nahwu ini bermainnya. Ya. Kapan kita gunakan ini? Kapan gunakan ini? Kapan gunakan ini? Itu nahwu. Nanti saya kasih trailer. Trailer. Nah, jadi belum apa-apa saya udah simpulkan metode saya ini. Gimana ngasih harokat? Gimana ngasih harokat? Ya. Baik. Sama ini juga. Masjidun, masjid dan masjid. Allahu, Allah, Allahi. Rasulun, Rasulan, Rasuli. Baik, saya tanya, sampai sini paham nggak? Nahwu itu bagaimana kita mengetahui harokat akhir. Ustaz, apa bedanya Rasulun dengan Rasulan? Rasulun itu kita pakai kalau rasulnya sebagai subjek. Rasulan kita pakai kalau rasulnya sebagai objek. Ngerti kan? Rasulullah jalan, berarti subjek kan? Benar gak? Yamshi Rasulullah. Rasulan, kapan Rasulan? Kapan Rasulan ketika jadi objek?
saya melihat seorang rasul, maka bunyinya ra'aitu rasulan. Bukan rasulun, bukan rasulin. Itu fungsinya. Paham dulu nggak? Coba sebelah sini, paham nggak? Paham ya? Mudah kan? Belum pusing? Belum. Alhamdulillah, belum pusing. Ya, belum pusing ya? Baik. Alhamdulillah. Ini sudah step 1, 2, tinggal 1 step lagi sebetulnya. Ya, gitu. Baik. Jadi kata benda itu, kalau Bapak Ibu jeli, ya Bapak Ibu jeli kata benda, saya tidak merubah isim kecuali 3 kali. Kalau dun dan din, rasulun, rasulun, rasulan, rasulin, masjidun, masjidun, masjidan, masjidin. Makanya ada istilah lapak dalam saya itu, ya lapak. Dan itu cuma 3 doang, 3 doang lapak itu. Karena perubahannya itu hanya 3 saja, gak banyak-banyak 3. Bahasa Inggris 3 ya perubahannya. Alhamdulillah sama 3. Kalau Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Coba masjid. Oke, kalau sekarang Rasul. Kalau Abu Bakrin. Betul ya. Udah ada yang tahu, udah ada sinyal-sinyal nih. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Kok bisa begitu? Nah, tadi kan ya. Langsung saja, ini saya kasih contoh yang ini. Ini yang berubahnya ini. Kalau ini bisa bakrun, bisa bakran, ini bisa bakrin. Ini juga sama, ini tuh beda kata ini. Bapaknya bakar, kan gitu. Ini kata, ini juga kata. Ini bisa jadi 3, ini bisa jadi 3. Kalau ini Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Ustaz kok gini ya? Makanya kita akan mengenal P nanti, dimana kata itu kan banyak jenisnya. Masjidun ini yang paling populer, Muhammad ya Rasul ini yang paling populer, yaitu apa? Kalimat atau kata tunggal. Kata tunggal, tahu kata tunggal? Menunjukkan satu orang. Muhammad itu seorang Muhammad, Rasul itu seorang Rasul. Kalau 2 orang Rasul, 3 orang Rasul, beda lagi. Setiap bahasa punya karakter masing-masing, saya katakan. Coba, satu orang Muhammad, bahasa Indonesianya apa? Satu orang Muhammad. Pakai berapa kata ya? 3 kata. Satu orang Muhammad. Kira-kira mudahan mana dengan bahasa Arab? Bahasa Arab cuma Muhammad dulu. Kalau bahasa Indonesia satu orang Muhammad. Kalau 2 orang gimana? 2 orang Muhammad. Kemudian kalau banyak kan? Banyak Muhammad. Para Muhammad dong. Ya enggak? Itu bahasa Indonesia kayak gitu. Loh, kok antum bisa? Ya itu emang bahasa kita. Kita sudah terbiasa. Antum belajar bahasa Indonesia, itu dipelajari kan enggak? Otomatis. Jadi kan? Nah, sekarang kita ingin mengenal bahasa Arab itu kayak gimana. Bahasa Arab itu kalau satu orang gak perlu banyak, tinggal bilang Muhammadun. Ya, Muhammadan apa? Sama, Muhammadun, Muhammadan, Muhammad satu orang. Cuman beda posisinya aja. Yang kadang ini jadi subjek, yang ini jadi objek, makanya harokatnya berubah-ubah. Itu kata saya nahwu ya. Nahwu itu mengetahui harokat akhir untuk menentukan posisi dia sebagai apa, gitu. Itu nahwu. Ya. Namun sebelum ke sana, ya kita juga harus tahu bahwasanya sebagaimana bahasa Indonesia pun ada seorang Muhammad, 2 orang Muhammad, para Muhammad. Kalau bahasa Arab tinggal Muhammadun, 1 orang. Muhammadani tambah alif dengan nun. Kalau Muhammadnya banyak, Muhammaduna, gitu ya. Coba, 1 orang Muhammad bunyinya Muhammadun, 2 orang Muhammadani, banyak kan? Muhammaduna. Muhammaduna Pak dengan waw. Pak mudah nggak kira-kira?
sudah mulai pening. Sementara waktu kayak ini Bisa dipahami kan? Mudah kan? Iya, enggak, kesananya juga terus mudah Pak. Santai saja ya, santai saja. Gimana? Jujur ya, kalau ada yang kurang paham, tolong langsung. Ada yang belum paham? Ini juga ini sama Rasulun, Rasulani. Banyaknya gimana? Rusulun, bukan Rasuluna, Rusulun. Walah, ngampuni kok beda-beda. Dalam bahasa Indonesia juga begitu juga, sama bahasa semuanya juga. Ya, gitu, paham? Kembali lagi, nahwu itu adalah mengetahui harokat akhir untuk menentukan posisi dia. Posisi apa dia? Iya, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Itu ditentukannya dengan harokat. Kalau bahasa Indonesia kan, saya minum kopi. Kopinya sebagai apa Pak? Objek. Nah, sebagai objek. Kenapa tahunya? Ya kopi diletakkan kan di akhir kan? Ohnya kopi. Gak mungkin kan kopi minum saya. Ya kan? Itu kan bukan nggak benar itu. Susunan itu nggak benar. Nah kalau bahasa Arab ingin mengetahui dia sebagai objek itu, tinggal ganti saja harokatnya. Saya minum kopi, syarif itu qahwatan, pakai fathah. Ya kan? Kalau pernyataan kopi itu nikmat, berarti kopi ini kan di depan. Ya kan? Subjek. Tahu kenapa ini sebagai pernyataan? Ya karena kopinya di depan. Kopi itu, ini pernyataan. Apa jawabannya? Nikmat. Kita tahu bahasa Indonesia itu adalah pernyataan karena bentuknya begitu. Kalau dalam bahasa Arab mengatakan kopi itu nikmat, tadinya kalau jadi objek, aku meminum qahwatan kopi. Kalau jadi pernyataan di depan, tinggal ganti al-qahwatu, pakainya dom, begitu. Ingat, fokus kita akan ke perubahan harokat itu nahwu. Ya, kita baca dulu. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Kita baca. Ya. Mana di sini? Iya, kata benda Muhammad dengan mudah mengejanya Muhammad. Contoh lain seperti kata benda Rasulullah akan dengan mudah mengejanya Rasulullah. Atau kata benda masjid, setiap membaca akan mudah menebaknya dengan masjid. Bahkan ketika menemukan kata kerja seperti lafaz qal, ada qaf, alif adalah secara umum dapat mengejanya dengan qala. Artinya, untuk mengenal penyebutan sebuah kata dalam bahasa Arab hanya perlu pembiasaan dengan melihat dan mendengar kata-kata tersebut. Demikian juga untuk kosakata lainnya menggunakan metode yang sama. Untuk sekedar berbahasa aktif tentu saja cukup. Namun apabila ingin menguasai secara pasif, maksudnya dia bisa baca kitab pasif ya, melalui tulisan-tulisan berbahasa Arab seperti Al-Quran, maka diperlukan keahlian khusus untuk menentukan setiap posisi kata pada perannya masing-masing, meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, perhatikan. Di dalam tata bahasa Arab, setiap posisi ditentukan dan ditandai oleh tanda baca, harokat atau huruf. Ya, jadi ingat bukan harokat saja. Tadi yang saya kurang, tapi nggak apa-apa. Saya tambahin lagi. Jadi perubahan akhir itu tidak hanya harokat saja, bisa jadi perubahannya oleh huruf. Contoh kata Muhammad ketika sebagai posisi subjek, maka ditandai dengan harokat dhammah atau dhammatain. Jadi Muhammadun. Sedangkan ketika sebagai posisi objek ditandai dengan fathah atau fathatain, maka menjadi apa? Muhammadan. Bagus. Contoh lainnya seperti, tebak artinya, al-muslimun. Apa artinya? Orang-orang muslim. Kalau satu orang? Muslimun. Muslimun berarti muslimun, musliman, muslimin. Nah kalau ini kaum muslimin. Kaum muslimin ini bukan muslimun, tapi muslimuna ditambah wawu dan nun. Ketika menjadi subjek maka ditandai dengan wawu. Itu ada wawunya berwarna merah. Sedangkan ketika menjadi objek maka ditandai dengan ya sehingga menjadi al-muslimin. Tadi Muhammadun sebagai objek, sebagai subjek. Kalau jadi objeknya Muhammadan, ya kan? Sekarang al-muslimuna, kaum muslimin banyak kan?
Banyak kan? Jadi subjek muslimuna ada wawunya. Jadi objek al-muslimina. Jadi ada ya-nya, perubahan. Ya, begitu seterusnya ya. Halaman 2, bukan. Fokus, kalau ini fokus ya. Ini kita akan ada istilah-istilah yang sama, serupa tapi tak sama bahasa kita dengan bahasa Arab. Ya salah sendiri ya. Nyerap bahasa lain. Nyerapnya nggak sempurna. Akhirnya jadi kayak tumpang tindih. Apa itu? Ada beberapa istilah yang perlu disesuaikan sebelum memasuki materi-materi pembahasan dalam buku ini, karena adanya pelafalan yang sama atau mirip namun memiliki arti yang dimaksud berbeda. Di antaranya kalimat, istilah kalimat atau kalimah dalam bahasa Arab itu adalah kata. Kalimatun ditulisnya begini. Saya hapus ini ya. Baik. Ini tulisannya begini. Ini bahasa apa? Bahasa Arab. Kalimatun ada nggak dalam bahasa Indonesia yang mirip? Ya kalimat. Kalimat kan? Bahasa Indonesia kan kalimat kan? Ini kalau ditulis begini, kalimat. Tapi bahasa Indonesia itu kan kalimat itu apa? Susunan kan? Jadi susunan yang terdiri dari beberapa kata itu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata. Ini yang sampai sini, ngerti? Ngerti Pak? Ayolah. Kalimat dalam bahasa kita apa? Susunan dari beberapa kata. SPOK itu adalah kalimat aktif. Gitu kan? Ada aktif, ada pasif. Kalau gini ditulisnya kalimat, maka artinya adalah kata. Ini bahasa Arab. Kalau diartikan adalah kata. Berarti kalau kalimat di dalam bahasa Arab itu apa? Ngerti nggak? Kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Soalnya kalau mengacu ini kalimat dalam bahasa Indonesia, ternyata kalau ditulis bahasa Arab begini artinya kata yang membentuk, bukan susunannya tapi yang membentuk satuannya. Nah sekarang kalau kalimat itu sendiri dalam bahasa Indonesia yaitu susunan, bahasa Arabnya apa? Jumlah. Jumlah itu kan 1 tambah 1 tambah 1. Jadi ini satu kata tambah satu kata tambah satu kata jadi dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Tuh, ayo ketimpangan kan? Itu dulu paham ya? Oke? Nah, nanti kita akan gunakan. Kita akan gunakan apa ini? Ya, ilmu itu satu Pak, catat yang tadinya belum tahu. Oke ya. Ya, di antara nomor 3-nya langsung. Di antara kata yang sama penyebutan dan maknanya di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah harf atau huruf. Nah, kalau itu enggak masalah. Kalau itu sama, harf atau huruf itu bahasa Arab itu diserap-serapan. Huruf hijai, huruf abjad, huruf itu harfun itu satu huruf, hurufun huruf gitu. Itu bahasa Arab itu, huruf itu. Cuma sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, itu gak masalah karena memang maknanya sama, huruf. Ya. Nah, baik ya. Sebelum memasuki metode MLP, karena kita jam 10 sudah masuk ke pengenalan metode MLP. Sebelum memasuki metode MLP, setiap pelajar harus memastikan beberapa poin di antaranya. 1. Mampu membedakan jenis kata yang meliputi kata benda, kata kerja, dan huruf. Nah, ini dulu. Saya tanya dulu. Masjid kata apa? Bagus. Jam? Jatuh? Kerja. Menulis? Terbang? Hilang? Kata kerja dong, hilang kata kerja. Ya, makanya nih itu saya akan merefleksi. Kita itu selalu bikin kata kerja itu yang gerak gitu.
yang bergerak, berjalan, berlari, ya kan? Enggak, hilang kata apa? Kata kerja. Doa dalam bahasa Arab, doa hilang. Apa yang hilang? Bisa pulpen, bisa buku, hilang. Paham? Ya. Itu kata sambung, huruf kalau dalam bahasa Arab. Kemudian itu huruf-huruf itu kata begitu. Ya. Bisa? Rasul. Sekarang mulai saya bahasa Arabnya. Muhammad Rasul. Kataba. Zahaba. Qala. Qara'a. Alhamdulillah. Jadi begitu. Kita harus ngebedain dulu mana kata benda, mana kata kerja, mana huruf. Ya. Tahu ya? Tahu. Nah, perhatikan. Dilihat di bagian 5-nya dulu. Di bagian 5. Kalau kita belum banyak kosakata, pengen bisa membedakan mana kata kerja, mana kata benda, mana huruf, bagaimana caranya? Lihat di bagian itu ada kalimatun, ketemu nggak? Yang di antara dua yang bulat itu besar ada kalimat. Kalimat itu tadi apa? Kalimat tadi apa? Bagus, kata. Kata itu ada 3. Isim, ismun, kata benda. Harfun, kata itu huruf. Fi'lun, kata kerja. Nah, itu isim itu ada ditarik ke atas, kemudian yang ke bulat alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim. Yang paling populer adalah tanda isim itu at-tanwin dan alif lam. Tahu tanwin enggak? Tahu tanwin enggak? Kalau kata ada tanwinnya pasti itu isim. Kalau nggak ada tanwin tapi ada alif lam berarti itu isim. Udah gitu. Alhamdulillah, isim bil huruf. Allahu, al-maliku, al-quddus, as-salam. Baik itu alif lamnya syamsiyah atau qamariyah itu adalah isim. Paham? Zaidun, qalamun, rajulun, sa'atun, maktabun, jawalun. Gak ngerti kan itu artinya tapi tahu kan tandanya kan isim. Alhamdulillah, itu maksud saya pengen saya itu. Alhamdulillah. Mudah? Ingat yang mudah-mudah itu jangan kesini karena ini tuh speknya untuk yang sulit otak kita. Yang mudah itu lewat-lewat aja. Mudah langsung buang. Gitu. Paham? Jangan pikirin. Udah yang mudah itu jangan pura-pura dibikin sulit gitu loh. Hah? Yang mudah-mudah aja udah ya. Asal lewat aja dulu. Karena ini otak kita untuk spek yang ini nih, bentar lagi ya. Jangan belum udah panas. Jadi alif lam, tanwin itu kata benda itu, ya, kata benda. Baik. Lagi yang pertama al-khafdu. Tahu gak al-khafdu itu apa? Kasrah. Bapak Ibu kalau melihat ada kata yang harokatnya kasrah, harokat akhirnya itu berarti isim. Kasrah. Fi'il itu nggak ada yang kasrah, fi'il itu adanya sukun. Kalau fi'il itu fi'il nggak ada yang sukun. Ustaz ada Muhammad, itu mah kalau kita maunya Muhammad, kalau suruh nulis harus dikasih harokat. Kenapa Ustaz ada sukun? Ada istilahnya sakin taslam, sukunkan kamu pasti selamat. Ngerti nggak? Sukunkan pasti selamat. Masya Allah. Ada Muhammad, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tanya orang Arab, pinter bahasa Arabnya ngomongnya, ya, Masya Allah, Rasul, ada Rasul. Orang Arab gak belajar bahasa Arab kebanyakannya, pusing juga mereka belajar nahu. Ngomong bisa, belajar nahu gak bisa ya. Bingung Rasul, apa sama ikhwan. Ya, orang Arab itu bukan yang ngomong bahasa Arab, makanya kata para ulama, orang yang tahu kaidah bahasa Arab yang sebenarnya, dan itu banyak dilalui oleh non-Arab. Imam Bukhari itu adalah bukan orang-orang Arab gitu, para ulama itu. Ya, tahu nggak? Paham? Sukun itu kan ngomong,
pengen selamat, sakin taslam, sukunkan saja, pasti kamu selamat. Selamat, iya, selamat dari kejaran para ulama ahli nahwu. Ente bacanya apa ini? Rasul, ya Rasul, tadi bukan Rasul Muhammad, gitu kan. Padahal dalam bahasa Arab itu nggak ada yang sukun kalau kata benda. Yang sukun itu kata kerja. Paham? Oke ya. Itu kalau makanya kalau di Al-Quran kan ada harokatnya, ya ada harokatnya. Jadi harokat itu di Al-Quran itu udah tahu, oh ada tanwin isim, ada alif lam, ini kata benda, ada kasroh, nah ini kata benda. Ya, oke lah, itu saja. Nanti itu menyusul yang lain. Ini ada huruf jar seperti min, ila, an, ala, wa, fi, itu tanda isim. Kalau kita menemukan itu pasti depannya kata benda itu. Min, tahu nggak min artinya? Alhamdulillah. Ila, fi, nah itu tuh khusus masuk ke isim, kata benda. Kalau kita menemukan itu, nggak mungkin di depannya fiil, nggak mungkin di depannya kata kerja itu nggak mungkin. Itu udah aturan. Kalau ada min, minal masjid, al masjid apa? Kata benda isim. Ilal madrasati, ila kan? Al madrasahnya apa? Kata benda isim. Alhamdulillah. Enggak ada ila qala, ila kataba, min kataba, itu enggak ada. Makanya kalau kita ingin mendeteksi isim itu apa, bisa dengan salah satu ada tampilnya enggak ada. Oh, alif lam cari, alhamdulillah ketemu. Enggak ada juga alif lam, coba kasroh enggak? Oh, kasroh berarti isim. Enggak ada juga, coba cari huruf jar. Nah, kalau ada ini semuanya, itu isim pokoknya salah satunya. Ya, salah satu dari ini semuanya itu adalah kata benda. Adapun fiil di bawahnya yang bulat itu alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Yang tanda-tanda fi'il. Lihat ada qad. Pernah nggak dengar dalam Quran ada qad? Dalam adzan lah. Di mana ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mana fi'ilnya? Qamat. Bukan shalah. Shalah itu ada alif lamnya. Fi'il. Qamat ya, qad qamat. Kalau ada qad pasti depannya kata kerja. Surah Al-Mu'minun bunyinya apa? Qad aflahal mu'minun. Mana kata kerjanya? Aflaha. Qad aflahal mu'minun. Kata kerjanya aflaha. Kemudian selain qad ada sin, ada saufa. Sin itu apa? Sa. Dalam surah At-Takatsur banyak. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa. Lain saufa. Berarti kedepannya harus kata kerja. Kalla saufa ta'lamu. Ta'lamu artinya apa? Kalian mengetahui. Kata kerja. Summa kalla saya'lamun sa. Sa. Ya'lamunnya berarti itu kata kerjanya. Paham? Paham tidak? Baik. Yang terakhir kalau ada ta'u ta'ni, tak tanis itu tak sukun seperti qalat, qamat, qad qamat. Maka qamat itu ada tak sukunnya berarti dia fi'il. Ada kalau isim itu enggak ada. Boro-boro ada tak sukun, sukunnya aja isim itu enggak ada yang sukun isim itu. Ya, ini ada tak sukun. Dalam Al-Qur'an coba idhammat, qalat, banyak tuh. Ya, surah Maryam tentang Maryam ada qalat, itu menunjukkan kata kerja itu. Oke, ya. Jadi membedakan mana kata benda, kata kerja, huruf. Ayo Pak, walaupun sedikit Pak sudah ada nyantol sedikit membedakan kata benda dengan kata kerja. Baik, saya buang Pak. Jangan usah dipikirin, ya. Untuk ini apa otak kitanya untuk berikutnya ini, ya. Itu ini aja, biarkan aja, lepaskan saja ya yang mudah-mudah seperti itu. Oke. Ya, ini salah satu metode saya begitu. Ya. Yang mudah jangan pura-pura dianggap sulit gitu ya. Mudah aja kalau yang mudah. Berikutnya nomor 2, mengetahui macam-macam kata benda. Mengetahui macam-macam kata benda. Macam-macam kata kerja dan macam-macam huruf. Macam-macam kata benda itu apa? Iya nanti kan kita PLM, EMLP.
MLB. Kenapa Ustaz gak M dulu? Ya. Di sini ada, ini adalah M ya, apa? Mengetahui macam-macam kata benda adalah M. MLB, M, modal. Nah, ini sudah masuk ke jenis. Kayak tadi, jenis itu. Kalau Muhammad satu orang apa? Muhammadun. Dua orang Muhammadani. Banyak kan? Muhammadun. Itu sudah 3 jenis. Kata tunggal, 2, dan apa kalau bahasanya plural. Ya? Banyak. Itu tuh udah jenis itu tuh udah jenis. Saya ulang lagi. Ya, masjidun itu tunggal. Kalau 2 itu jenis kedua. Kalau banyak kan? Bukan. Masajidun. Berarti sudah beda lagi jenisnya. Oke. Ustaz kayaknya bakal banyak banget ini. Ya, memang 9 jenis. Isim itu 9 jenis. Ya, harus berani sekarang menghafal. Saya akan kasih waktu nanti ya para bapak para ibu untuk menghafal, ya, gitu. Karena sebuah kemestian menghafal itu dalam semua ilmu, bagaimanapun semudah apapun harus dengan hafalan. Justru ilmu itu mudah karena ada hafalan, ya. Baik, paham tidak? Coba satu orang Rasulun itu jenis pertama. Ada 9 jenis nih, 9 jenis. Kita akan singgung yang mudah-mudah aja dulu. Itu kata tunggal, satu orang Rasul. 2 orang Rasul, Rasulani. Berarti jenis kedua. Dan itu namanya mutanna kalau dalam bahasa Arab. Jadi jenis apa tuh? Kan tunggal. Kalau 2 ganda lah, ganda gitu ya, ganda. Kemudian plural, jamak. Apa itu? Rasulun, Rasulani. Banyakannya apa? Rusulun. Ya, rusulun sama dengan kutubun. Kitabun, kitabani, kutubun. Oke, ya. Itu udah jenis-jenisnya tuh. Jenis-jenis. Oke, mukmin. Ayo, kita lihat. Mukmin itu apa? Tunggal. Jenis tunggal itu. Mukmin. Kalau 2 orang, mukminani. Itu apa tuh? 2. Kalau banyak kan? Mukminuna. Yang mudah-mudah aja dulu. Oke, 1 orang muslim, muslimun. 2 orang muslim, muslimani. Banyak kan? Muslimuna. Muslimun. Yang muslimin itu nanti dia lapar keberapa? Ya kan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa enggak kaum muslimun yang dirahmati oleh Allah? Nanti saya kasih jawabannya. Kenapa kita katakan kaum muslimin? Enggak kaum muslimun. Udah sama aja. Itu para orang-orang Islam. Ya. Oke, 1 orang kafir, kafirun. 2 orang kafiran. Banyak kan? Kafiruna. 1 orang munafik, munafikun. 2 orang munafiqani. Banyak kan? Munafiquna. Itu ibu sekalian sudah punya 3 jenis. Kalau tadi ditambah jenis yang aneh-aneh tadi, kalau kitabun, kitabani, jadi kutubun. Berarti jenis keempat yang aneh-aneh itu. Rasulun, rasulani, rusulun. Ya, itu berarti jenis keempat tuh yang kayak gitu. Karena ada jenis-jenis yang jawabannya itu enak beraturan. Muslimun, muslimani, muslimuna, kafirun, kafirani, kafiruna, munafiqun, munafiqani, munafiquna. Ayo, apa lagi? Salihun, salihun, salihani. Banyak kan? Salihuna. Ya. Murtad, murtadun, murtadani, murtaduna. Itu enak. Yang pola kayak gitu. Ya emang sudah berpola, Pak. Itu jenis, satu jenis itu. Satu jenis isim. Ya. Yang ada yang polanya itu kok bun. Ada yang berantakan polanya. Oke? Itu. Ini sekilas dulu. Paham? Mudah enggak? Ya, tak pusing kan? Insyaallah ya. Oke, baik. Itu jenis-jenisnya. Ingat, jangan salah paham dulu. Jangan salah paham.
Muhammad itu tunggal itu satu jenis itu. Kalau dua itu berarti jenis yang kedua. Setiap kata benda bisa seperti itu kan. Ada tunggalnya, ada musanahnya, dua, ada jamaknya ada perubahan semuanya. Dan itu sudah 3 jenis. Ya, artinya tunggal, dua, banyak. Itu udah 3 jenis. Banyaknya itu ada yang banyak itu ada nanti ditambah 2 lagi. Karena tidak setiap yang tunggal pluralnya sama gitu. Ya, kayak tadi kan kitabun, kitabani, enggak gimana? Kitabun kan enggak gitu kan? Nah, itu berarti di tunggalnya sama, musanahnya sama, hanya saja jamaknya yang beda ya. Jamaknya yang beda itu, dan ketika jamak beda itu tuh dijadikan jenis selanjutnya. Jadi tunggal, dua, nanti tujuh jamak itu ada 3 jenis. So, kalau muslimun kan laki-laki. Kalau perempuan muslimatun kan gitu jamaknya. Iya enggak? Kalau setunggalnya apa? Muslimatun, muslimah kan? Kan ini yang ini muslimah, yang ini muslimah. Kalau 2 orang di sini muslimani, kalau ini muslimatani. Kalau banyak kan, nih bapak-bapak kaum muslimuna. Kalau ini muslimatun. Itu sudah beda jenis lagi. Udah 5, tinggal 4 lagi. Gampang kan? Itu udah modalnya tinggal 4 lagi. Modal tinggal 4 lagi, Pak. Modal tinggal 4 lagi. Ini M, L, P terakhir. Ya. Ini kita ingin apa sih sebetulnya? Ingin kita memecahkan masalah gimana kita ngasih harokat nantinya. Pokoknya nahwu itu yang dikejar itu gimana ngasih harokat akhir. Kalau ada Muhammad, kita tuh bacanya apa? Yang mana nih? Yang Muhammadun, yang Muhammadan, yang Muhammadin. Kalau ada muslimun, bacanya muslimun, muslimin atau apa? Ya? Jadi kalau ada muslimat, itu dibacanya muslimatun atau muslimatin. Ya. Kalau bahasa Indonesia kadang-kadang memang kita diserap tuh kaum muslimat, ya, gitu kan? Atau ini kaum muslimin, banyakannya kaum muslimin. Kenapa nggak mau bilang kaum muslimun? Ya, sekali lagi nanti saya akan kasih jawabannya. Kaum muslimin. Ya. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga, setelah kita mengenal macam-macam kata benda, macam-macam kata kerja. Nah, kata kerja juga sama, Pak. Ada macam-macamnya. Ada kata kerja lampau, ada kata kerja sekarang, ada perintah. Perintah ya. Perintah itu menunjukkan yang akan datang, ya. Kemudian juga ada macam-macam huruf. Nah, yang ketiga, mengenal susunan atau tata letak bahasa yang berlaku pada bahasa Arab. Nah, ini nih. Ya, mengenal susunan atau tata letak bahasa yang berlaku pada bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan SPOK, ya enggak? Dan begitu, bisa enggak? Membeli Ahmad sayur, bisa enggak? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Itu mau guru bahasa Indonesia, ada di bahasa Indonesia? Wah, ini enggak belajar ini. Berkata Nabi Muhammad SAW, salah itu. Nabi Muhammad SAW berkata atau bersabda kan gitu. Subjek dulu, Pak. Gak boleh tiba-tiba predikat. Itu udah baku bahasa Indonesia. Sama bahasa Arab juga punya aturan tertentu. Ya, punya aturan tertentu. Oke. Ya. Kita akan mulai ya pengenalan metode MLB, ya. Metode MLB. Tadi kan ini halaman 3 ya. Ini saya kata perbedaan antara metode MLP dan klasik pada umumnya. Nanti yang metode lain itu kita akan bahas di terakhir, insya Allah. Itu sebagai apa ya, perbandingan. MLP itu mengacu pada urutan metode yaitu M, modal. Apa itu modal? Jenis-jenis isim yang tadi itu, tunggal, terus ganda, plural. Plural itu ada beberapa macam kan tadi kan, ya kan, ada yang untuk laki-laki banyakan, ya kan, muslimun itu pakai waw dan nun. Ada kalau untuk perempuan pakai alif dan ta, muslimatun. Itu jenis itu,
Ya. Dan fokus kepada isi mu'rab. Apa isi mu'rab? Ya. Isi mu'rab itu isim yang bisa berubah. Muhammad bisa berubah nggak? Bisa kan? Dun dan din. Coba. Udah pernah mengenal huwa nggak? Huwa. Huwa dalam bahasa Arab huwa. Tahu huwa apa bahasa Arabnya? Bisa jadi huwi nggak? Nggak bisa, itu kata benda. Dia orang itu. Mau dia itu hewan, dia itu pokoknya huwa dia. Itu kan kata benda. Cuman dia nggak bisa berubah. Nggak bisa huwa jadi huwi, nggak ada. Itu kita nggak urus tuh yang kayak gitu. Karena nahwu apa, nyari apa nahwu? Harokat akhir. Nah ini modal, makanya kata saya itu modal kalau kayak gitu, modal-modal yang nggak kita urusi. Kalau dijadikan modal rugi lah jualannya, nggak untung, ya. Kalau Muhammad kan bisa jadi Muhammadun atau Muhammadan atau Muhammadi. Kalau muslimun kan bisa jadi muslimuna, bisa jadi muslimina, iya nggak? Kalau rasul kan bisa jadi rasulun, terus lan, rasul, bagus ya. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis isim ya dan fokus kepada isim mu'rab yang bisa berubah, kemudian memasukkannya pada 3 bentuk perubahan yang diistilahkan dengan L-lafaz. Nah, ayo saya contohkan. Muhammadun L1, keduanya Muhammadan, ketiganya Muhammadi. Ya. Rasul, rasulun, rasulan, rasulin. Ya, saya kasih yang mudah dulu aja 3 perubahan ini, karena yang paling mudah adalah isim tunggal. Isim tunggal itu gampang perubahannya. Kitabun, kitaban, kitabin. Ya, apa tuh bahasa Arabnya? Ini tahu nggak bahasa Arabnya? Ini sabura, saburatun, saburatan, saburatin. Ini yang saya maksud, memasukkan setiap jenis ke 3 perubahan, ke 3 lafaz. Paham tidak? Oke, ya. Kemudian barulah mengetahui peran apa saja yang menggunakan salah satu dari lafaz-lafaz tersebut yang diistilahkan dengan penjual. Jadi modal dulu, lafaz dulu, kemudian penjual, ya. Penjual itu adalah pemerannya. Jadi kalau kita jualan, pertama kita harus punya modal. Karena MLP itu mengacu kepada sistem jualan, punya modal dulu. Modalnya yang untung, yang bisa dikembangkan modalnya, ya, yang bisa berubah. Setelah kita punya modal, seperti isim tunggal, Ustaz saya pengen jualan. Apa kamu punya modal apa? Isim tunggal, Ustaz. Coba isim tunggal apa saja? Muhammadun, kitabun, qalamun, madrasatun, masjidun, rasulun, nabiyun. Oh, banyak kamu modal kamu ya. Ustaz minta lapak dong. Oke, kamu udah punya modal, saya kasih kamu 3 lapak. Gimana Ustaz? Masukkan ke modal-modalnya. Rasulun, rasulan, rasul. Kitabun, kitaban, kitabin. Harus ngurut. Qalamun, qalaman, qalam. Gak boleh qalamun, qalamin, qalaman, gak boleh, haram. Dalam metode ini harus dihafal urutannya. Ya, saburatun, saburatan, saburatin. Rajulun, rajulan, rajulin. Bapak, abun, abun, aban, abin. Ibu, umun, umun, umman, umin. Ya, paham? Baik. Gitu ya, menurut ya, masukin dia lapak. Oke. Sudah ada modalnya, lapaknya udah benar tuh, dun dan din. Tinggal nyari apa? Yang jualnya. Ada modal, lapaknya udah siap, yang jualinnya kagak ada. Jadi enggak kalian bisa jualan. Harus kita cari penjualnya. Nah, inilah penjualnya yang menentukan akhir P-nya ini. Ya. Jadi maka dengan mengetahui, jadi tadi apa? Kemudian barulah mengetahui peran apa saja yang menggunakan salah satu dari lafaz tersebut yang disilakan dengan P. Saya ambil contoh yang paling gampang.
salah satu penjual P1, salah satu P1 yang duduk di L1. Ingat, kalau P1 harus L1, P2 harus L2, P3 harus L3. Tadi kan kita Muhammad, L1-nya apa? Bagus. L2-nya? L3-nya? Sekarang pertanyaan, siapa yang akan ngejualin L1? Ya harus P1. Siapa P1 itu? Di antara P1 adalah subjek. Kapan Muhammad ini jadi subjek dan subjek itu P1, berarti harus gunakan L1. Fi'il apa yang para bapak, para ibu yang mudah? Qala mudah enggak? Mudah. Apa tadi qala? Berkata. Oke. Kita akan membuat sebuah susunan di mana ada predikat dan ada subjeknya. Begini susunannya. Qala itu predikat kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun di depan posisinya qala, ya memang begitu. Qala itu predikat. Setelah predikat wajib ada subjek. Subjek ini adalah P1. Kalau kita gunakan P1-nya adalah kata Muhammad, Muhammad itu kata tunggal. Berarti kita harus gunakan Muhammadin. Muhammadun. Sudah selesai nahu begitu. Terjawab sudah ya? Tinggal kita mengetahui fa'il itu yang mana, subjek itu yang mana. Saya ulang lagi. Muhammad itu jenisnya apa? Masukkan 3 apa? Kalau lapak ke 1 apa? Muhammadun. Kapan kita gunakan L1 tersebut? Ketika kita menemukan P1. P1 salah satunya adalah subjek. Di mana subjek itu? Qala, telah berkata, ya. Ya kan? Ini telah berkata bahasa Arabnya qala itu. Subjek itu kata kerja itu setelahnya itu adalah subjek. Dalam bahasa Arab harus ada subjek. Kalau yang berkata ini adalah Muhammad, dan Muhammad ini kan berarti terletak setelah qala, berarti sebagai subjek. Muhammad jenisnya apa? Tunggal. Tadi subjek itu P1, berarti kita akan gunakan L1. Maka Muhammad bunyinya Muhammadun, berarti qala Muhammadun. Ngerti Bu? Ada yang kurang paham? Saya akan tulis sekarang. Ya. Nanti kita akan masuk. Ya, ketikkan dulu saja. Ya, kita belum. Nanti ada apa? Ada saatnya ya. Baik. Ya. Anggap aja saya belum menyampaikan apa-apa. Nanti akan disinggung lagi. Paham? Ibu yang belakang, anggap saja saya belum menyampaikan apa-apa. Ya. Tapi kalau yang sudah terlanjur paham, alhamdulillah. Ustaz, saya sudah terlanjur paham, ya alhamdulillah. Yang nggak paham, anggap saya belum menyampaikan apa-apa. Nanti akan singgung lagi. Oke. Kalau udah terlanjur paham, berarti sudah paham. Udah begitulah, udah terjawab. Oh ini fa'il ini. Kok fa'il? Iya kan ini setelah kata kerja. Qala, ini fa'il ini Muhammad. Fa'il Muhammad. Dia jenisnya apa? Tunggal. Fa'il P1. Gunakan L1. Qala Muhammadun. Ingat? Sekarang Muhammad memukul Zaid. Zaid sebagai apanya? Objek. Sebagai objek yang dipukul, benar nggak? Oke. Bahasa Arabnya mukul apa? Udah banyak yang tahu, saya yakin. Ya, karena semuanya pasti kan daraba. Dipukul aja si Zaid itu. Kenapa nggak diganti akrama, memuliakan, gitu kan? Iya, dalam semua buku itu kasihan Zaid itu. Dipukul aja terus. Doroba itu sampai doroba ya Allah, ya mungkin sekali orang belajar itu doroba memukul. Oke, doroba itu kata kerja. Doroba Muhammad sebagai apa? Yang memukul di sini kan? Muhammad memukul Zaid yang dipukul. Muhammad sebagai subjek P berapa? P1. Muhammad ini jenisnya tadi apa? Tunggal.
Tunggal itu L satunya gimana bunyinya? Muhammadun. Berarti daraba Muhammadun. Gak boleh Muhammadan, gak boleh Muhammadin. Karena Muhammadin itu adalah L2, Muhammadin itu adalah L3. Sedangkan Muhammad di sini posisinya sebagai subjek. Kalau subjek itu P1, yang menggunainya juga L1. Berarti daraba Muhammadun. Si Zaid itu isim tunggal. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kita sekarang menggunakan apa? Karena Zaidun sebagai objek, dan objek itu dalam bahasa Arab termasuk ke dalam P2, berarti dia harus gunakan L2. Yo, bunyikan daraba Muhammadun Zaid. Udah, pintar, udah selesai nahwu. Kenapa? Jadi kalau ada saya gini, kalau saya nulis, berarti udah dong selesai, gak perlu 2 hari. Karena udah inti, udah masuk itu, udah masuk yang sebetulnya MLP udah seperti itu. Coba sekarang bakal bisa ya ngarokatin Arab gundul, saya yakin. Jangan Zaid lah ya, kasihan Zaid. Bintu aja. Al-bab. Tahu bintu? Babun, baban, babin. Cuma saya kasih alif lam. Kalau ada alif lam jangan kasih tanwin aja. Bedanya al-babu, al-baba, al-babi. Babun, baban, babi. Daraba kata kerja. Kata kerja. Setelah kata kerja disebut apa? Subjek. Subjek P berapa? Gunain L berapa? Bunyikan. Daraba Muhammad. Oke, al-bab ini sebagai apa? Objek. Objek itu P berapa? P2. Gunakan L berapa? Al-ba. Nah, sentuh udah selesai. Jadi kalau ini gimana bunyinya? Saya nggak ada harapannya ini. Nah, Ustaz saya nggak tahu bacanya. Ya itu mah salah sendiri. Kenapa nggak banyak mengenal bahasa Arab? Toh tadi juga bisa, terus satu bacanya nggak midrisi, nggak risul. Kenapa nggak gitu? Kalau para bapak ibu sekalian sulit baca ini, itu jangan salahin nahwu, salah alamat. Nahwu itu bukan urusan bacanya duriba atau durobiga, itu gak ada urusan. Nahwu ini urusannya harokat akhirnya doang. Jangan ngasih beban ke nahwu gitu loh. Nahwu itu urusannya harokat akhir. Kalau ibu gak bisa baca ini, itu urusan sendiri. Ya kenapa nggak banyak interaksi dengan bahasa Arab? Ya, jadi kalau bacanya gimana Ustaz? Itu bukan urusan nahwu. Buktinya tadi saya begini, pada pinter bacanya. Saya tanya kenapa nggak begini, nggak midrisi gitu? Kenapa langsung madrasah? Berarti itu bukan pesanan, bukan jangan dibahas di nahwu. Itu tuh adalah pembahasannya. Ya itu tadi. Kalau kita rajin banyak membaca dan mendengar, otomatis kita akan tahu cara mengucapkan itu. Cuman kalau nahwu, kalau harokat akhir baru urusan nahwu. Nah, sekarang sudah terjawab tadi. Gimana? Daraba Muhammadun al-baba. Udah. Itu seperti itu nahwu. Apa lagi? Cuman nanti masalahnya jenis isim itu banyak. Jenis isim banyak, L-nya juga berbeda-beda. Udah kebayang? Mumetnya ada di sana? Iya. Ikhwah billah jalla wa iyyakum. Orang sebetulnya bukan mumet di sana. Orang itu mumetnya nanti lah di i'rab. Ya, di i'rab. Tapi kalau antum sudah paham ini, i'rab itu udah lewat insyaallah. Orang banyak berguguran sampai enggak hanya menyerah belajar bahasa Arab itu tadi, ya. Jadi sulitnya menemukan ini kok kenapa Muhammad itu kok di sini Muhammadun kenapa gitu. Soalnya dia nggak diajarin, nggak tahu dia kalau Muhammad itu bisa jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadi. Terus dia juga nggak tahu kalau yang menggunakan Muhammadun itu adalah subjek, fa'il, mubtada, khobar. Jadi pusing nanti itu. Ya, nanti kita akan bandingkan dengan metode lain ya. Oke, barakallahu fiikum.